Pada suatu hari, seorang pria datang ke sebuah apartemen untuk mengambil pesanan kosmetik kekasihnya. 2 hari kemudian, pihak kepolisian mendapat laporan bahwa satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan putranya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dalam unit apartemen. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau sharing channel baru bernama Let's Storytime. Singkatnya, channel ini berisi cerita-cerita non-true crime seperti tragedi atau kejadian yang terjadi di seluruh dunia, cerita menarik dan unik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan bantu channel baru ini untuk berkembang. Sebelum dan sesudahnya, aku ucapkan banyak terima kasih. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke kota Xi'an, Provinsi Shanxi, China. Tanggal 15 Maret 2015, seorang pria mendatangi apartemen kakaknya yang tidak bisa dihubungi selama 2 hari terakhir. Setelah mengetuk pintu beberapa saat tapi tanpa hasil, pria ini coba membuka pintu apartemen yang ternyata tidak terkunci dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Kakaknya yang bernama Wang berusia 32 tahun dan istrinya bernama Chang berusia 26 tahun. Dan putra mereka masih berusia 3 tahun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah menerima laporan ini, kantor polisi distrik Gaoling kota Xi'an segera tiba di lokasi dan mengamankan tempat kejadian. Mereka mendapati kondisi jasad keluarga ini tanpa kepala dan beberapa bagian tubuh. Menurut laporan forensik, ketiganya meninggal akibat belasan luka tusuk di bagian tubuh. Lalu berdasarkan pintu yang tidak rusak, polisi menduga si pelaku adalah orang yang dikenal korban. Para petugas langsung memeriksa kamera pengawas CCTV apartemen dan mendapati bahwa sehari sebelumnya, sekitar pukul 7 malam, ada seorang pria muda berusia sekitar 20 tahunan naik lift ke lantai 10 dan mendatangi tempat tinggal keluarga ini. Lalu 2 jam 45 menit kemudian, pria ini terlihat meninggalkan gedung apartemen dengan mengenakan pakaian yang berbeda. Dia sekarang mengenakan jaket warna gelap, membawa sebuah tas lempang, dan berjalan dengan santai. Tapi karena kualitas CCTV kamera yang rendah, sangat sulit bagi polisi untuk mengenali wajah pria ini. Saat melakukan investigasi, petugas juga mendapati dompet korban lenyap dari apartemen. Lalu terjadi penarikan uang sebesar 1.300 yuan atau sekitar 2,9 juta rupiah menggunakan kartu debit korban dari mesin ATM. Tanpa waktu lama, pihak kepolisian segera mendatangi bank dan minta rekaman kamera CCTV ATM. Dari sana, polisi dapat melihat jelas wajah orang yang melakukan penarikan uang. Pria yang diduga sebagai pelaku kejahatan terlihat mengenakan jaket dan bagian kiri tangannya dibalut dengan perban. Saat polisi berusaha mengungkap tersangka pelaku pada malam hari, mereka menerima laporan warga bahwa ada 2 tas koper mencurigakan ditemukan di lorong bangunan apartemen. Para petugas polisi segera mendatangi lokasi yang berjarak sekitar 20 km dari tempat kejadian perkara dan mendapati 2 tas koper itu ternyata berisi bagian tubuh keluarga Wang. Tapi sayangnya, lokasi di mana tas koper itu ditemukan tidak terjangkau kamera CCTV sehingga polisi kembali menemui jalan buntu. Pihak kepolisian lalu memfokuskan penyelidikan mereka dengan memperhatikan kamera CCTV apartemen untuk mencari petunjuk penting lainnya. Dari sana, mereka mendapati keesokan harinya, pria yang sama kembali datang ke apartemen, tapi kali ini dia mengenakan masker di wajah. Polisi percaya, pria ini datang ke apartemen untuk membuang bukti kejahatan yang telah dia lakukan. 8 jam kemudian, pria ini terlihat keluar dari lift dan membawa 2 tas koper yang diduga berisi bagian tubuh korban. Dari gerak-geriknya yang sangat tenang, polisi mengira orang ini sudah terbiasa melakukan kejahatan karena masih berani kembali ke lokasi kejadian seperti tidak terjadi apa-apa. Polisi akhirnya mendapat terobosan penting yang dapat memecahkan kasus ini. Seorang wanita bernama Zhang Huan menghubungi kantor polisi untuk memberi informasi penting. Wanita ini mengaku bahwa dia kenal keluarga korban dan korban perempuan adalah teman baiknya. Dia juga tahu siapa pelakunya. Menurut Zhang Huan,
kekasihnya yang bernama Lipu mengaku telah menghabisi nyawa keluarga Wang. Setelah memberi informasi itu, ponsel Lipu langsung tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Lipu lahir tanggal 5 Februari 1990 dan warga asli Xi'an, bertubuh kurus dan memiliki tinggi 175 cm. Menerima laporan ini, polisi segera membentuk tim khusus untuk mengejar tersangka pelaku. Pada tanggal 18 Maret 2015, polisi mengumumkan hadiah uang sebesar 60.000 yuan atau sekitar 133 juta rupiah bagi siapapun yang dapat memberi informasi mengenai keberadaan pria ini. Setelah pengumuman ini, kantor polisi menerima lebih dari 2.000 laporan warga, tapi sayangnya tidak banyak yang berguna. Sedangkan di kampung halaman, Ibu Lipu memberitahu polisi bahwa dia tidak tahu mengenai keberadaan putranya. Perempuan tua ini juga mengaku telah coba menghubungi dan mengirim pesan beberapa kali agar putranya itu menyerahkan diri ke kantor polisi, tapi tak menerima tanggapan sama sekali. Polisi akhirnya mengetahui petunjuk penting pada tanggal 23 Maret 2015. Lipu terlihat berada di terminal dan melarikan diri menggunakan bis ke kota Pauci. Pihak kepolisian segera menurunkan tim menuju Pauci untuk mencari keberadaan pria ini dan berkoordinasi dengan polisi setempat. Sekitar pukul 9 pagi hari itu, Lipu akhirnya ditangkap saat dia keluar dari warnet untuk membeli sarapan. Pada petugas, Lipu mengaku telah menghabisi nyawa 3 anggota keluarga Wang. Setelah melakukan kejahatan, dia pertama kali lari ke Xiangyang sebelum akhirnya ke Pauci. Saat ingin menyewa sebuah kamar kontrakan di kota itu, Lipu mengurungkan niatnya ketika pemilik wisma meminta kartu identitasnya. Dia malah memilih tidur di warnet. Siang hari, Lipu hanya duduk di depan komputer bermain game dan baru keluar mencari makan pada malam hari. Setelah 10 hari, kasus yang mengejutkan seluruh kota Xi'an akhirnya terpecahkan. Lipu kehilangan ayahnya ketika masih kecil dan ibunya menikah lagi. Meskipun demikian, kondisi ekonomi keluarganya sebenarnya cukup baik. Ibu dan ayah tirinya memiliki bisnis rumah kontrakan. Sayangnya, Lipu sangat malas dan hanya lulus bangku sekolah dasar. Saat menginjak remaja, dia lalu mulai bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah tempat hiburan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bila gajinya tidak mencukupi, dia selalu datang ke ibunya untuk meminta uang. Pada tahun 2012, Lipu yang berusia 22 tahun saat itu menikah dan istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Lipu tidak puas dengan kehidupan yang dia jalani. Dia kemudian mendekati seorang perempuan bernama Zhang Huan dan keduanya menjadi sepasang kekasih. Zhang Huan adalah perempuan yang menghubungi polisi untuk memberikan informasi mengenai kasus ini. Setelah memiliki kekasih, biaya kehidupan sehari-hari tiba-tiba meningkat. Lipu tidak hanya harus memenuhi kebutuhan hidup kekasihnya, tapi juga harus menafkahi keluarganya. Sementara itu, gajinya tidak mencukupi dan bantuan dari keluarganya juga tidak bisa terlalu diandalkan. Lipu lalu berpikir keras bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat. Seperti kita tahu, korban perempuan Chang dan Zhang Huan adalah teman baik. Suaminya bekerja di sebuah perusahaan milik negara dan Chang tinggal di rumah mengurus putranya yang masih kecil. Untuk mendapatkan uang tambahan, perempuan ini menjual alat kosmetik dan tas wanita melalui WeChat. Oleh karena itu, dia rajin memposting produk keluaran terbaru di akun sosial medianya. Pada awal tahun 2015, saat Lipu sedang memeriksa ponsel kekasihnya, dia secara kebetulan melihat postingan Chang. Dari postingan itu, Lipu langsung mengira Chang adalah orang kaya. Karena dia sedang tidak ada uang saat itu, langsung muncul dalam pikirannya untuk melakukan perampokan. Untuk memuluskan rencananya, Lipu membohongi kekasihnya bahwa ponselnya sedang rusak. Dia lalu mengaku sedang ada urusan di luar dan ingin meminjam ponsel selama beberapa jam. Setelah berada di luar, Lipu langsung pura-pura sebagai kekasihnya dan mengirim pesan WeChat pada Chang. Dia menulis bahwa kekasihnya ingin membeli 2 botol alat pembersih wajah dan menyuruhnya untuk mengambil pesanan di apartemen. Chang tentu saja setuju dan memberikan alamat yang harus dituju. Sekitar pukul 5 atau 6 sore, Lipu akhirnya tiba di lokasi dan langsung naik ke unit apartemen.
Chang tentu saja tidak curiga apa-apa karena yang datang adalah pacar sahabatnya, sehingga dia langsung membukakan pintu. Setelah berbicara selama setengah jam, Lipu memutuskan untuk beraksi. Dia pura-pura ingin ke kamar mandi dan mengambil sebilah pisau dari dapur. Saat sudah berada di ruang tamu, Lipu langsung mengancam Wang untuk menyerahkan uang. Ketika Wang berteriak, Lipu langsung menyerang dengan pisau di tangannya dan menghabisi nyawa pria malang itu saat itu juga. Ketika mendengar teriakan suaminya, Chang keluar dari kamar dan melihat suaminya terkapar di lantai. Dia sangat ketakutan dan dibentak untuk menyerahkan uang. Perempuan ini lalu memberikan seluruh uang tunai yang dia miliki saat itu, yaitu sebesar 500 yuan atau sekitar 1,1 juta rupiah. Setelah itu, Lipu lalu memaksa Chang untuk menyerahkan dompet suaminya yang berisi kartu ATM bank. Setelah mendapatkan PIN kartu ATM, Lipu langsung menghabisi nyawa Chang dan putranya yang masih berusia 3 tahun. Meskipun memiliki anak kecil, Lipu benar-benar tidak memiliki hati sama sekali. Setelah membersihkan diri dan mengambil sebuah jaket, dia pergi meninggalkan apartemen menuju ke ATM. Lipu sangat kesal ketika mendapati rekening di ATM sangat minim dan hanya menarik 1.300 yuan atau sekitar 2,9 juta rupiah. Bila ditambah dengan uang tunai yang dia dapat sebesar 500 yuan atau sekitar 1,1 juta rupiah, maka secara total dia hanya dapat 1.800 yuan atau sekitar 4 juta rupiah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke apartemen untuk mencari uang yang mungkin disimpan tersembunyi oleh keluarga Wang, tapi tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Kedatangannya saat itu juga dengan tujuan melenyapkan barang bukti kejahatan yang telah dia lakukan. Setelah berada di dalam apartemen, Lipu langsung membersihkan tempat kejadian. Dia lalu menemukan 2 tas koper di dalam kamar tidur. Tapi karena tas koper itu tidak cukup besar untuk membawa jasad ketiga korban, Lipu sadar bahwa dirinya dalam masalah. Pikirannya langsung kosong dan menghubungi kekasihnya untuk mengakui perbuatannya. Dia lalu membawa beberapa anggota tubuh yang telah dia pisahkan dengan menggunakan 2 tas koper itu dan pergi dengan panik menggunakan taksi. Saat berhenti dari taksi dan berjalan kaki melewati sebuah daerah yang sepi, pria ini lalu meninggalkan tas koper yang dia bawa di sebuah lorong yang gelap. Setelah merampok, Lipu baru menyesal bahwa apa yang terlihat dalam foto tidak selalu seperti yang dia bayangkan. Keluarga yang dia rampok sebenarnya sangat sederhana dan bukan orang kaya. Dan ketika diringkus polisi, uang yang tersisa darinya hanya sebesar 615 yuan atau sekitar 1,4 juta rupiah. 1 tahun kemudian, sidang atas kasus ini dimulai. Awalnya Lipu mengaku tidak berniat menghabisi nyawa keluarga korban. Semua terjadi karena korban berteriak, membuat dia panik ketahuan warga sekitar. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tanggal 14 Juni 2016, Pengadilan Kota Xi'an memutuskan pria ini bersalah telah mengambil nyawa keluarga Wang dan dijatuhi hukuman mati. Setahun kemudian, pada bulan September 2017, putusan pengadilan ini akhirnya dieksekusi. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.